Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat yang beriman, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu dan terus memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan yang terpenting yaitu nikmat dalam menuntut ilmu. Salawat tetap tercurahkan kepada baginda alam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba sedikit menyajikan film dokumenter tentang masa kekhalifahan Abbasiyah dan corak kesusastraan Islam. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu kekhalifahan Islam keempat setelah melanjutkan estafet kekhalifahan Islam yaitu Dinasti Umayyah. Nama Daulah Abbasiyah disematkan karena para pendiri dan penguasa keturunan dari Abbas, yang mana beliau adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendirinya yaitu Abdullah al-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu al-Abbas. Beliau dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriyah dan dilantik menjadi seorang khalifah pada dinasti Abbasiyah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriyah atau tepat pada 750 Masehi. Menurut perhitungan sejarah, masa kekhalifahan Abbasiyah tercatat sebagai masa kekhalifahan terlama, yaitu terjadi dalam kurun waktu 750 sampai 125 Masehi. Atau jika diperhitungkan kurang lebih 500 tahun. Rekor selanjutnya masa ini juga dikenal sebagai masa keemasan dan kegemilangan Islam, terutama dalam bidang kekuasaan politik yang membentang luas dari tataran Asia dan Afrika. Tidak hanya itu, kegiatan intelektual berkembang pesat pada masa ini, sehingga hal ini menjadi faktor lahirnya sastra-sastra yang memiliki mutu tinggi dibanding masa sebelumnya. Adanya perkembangan ini dilatar belakangi oleh dukungan pemerintah dengan didirikannya Lembaga Penerjemah Darul Hikam. Dengan demikian, mempermudah masyarakat Abbasiyah menerima informasi-informasi pengetahuan yang didominasi oleh pemikiran bangsa. Kemudian, corak sastra di masa Bani Abbasiyah. Dengan adanya bukti tumbuhnya bidang politik, agama, ekonomi, sosial, dan budaya, menandakan kekhalifahan Abbasiyah menjadi salah satu kekhalifahan Islam yang memiliki kejayaan yang pesat dibanding dengan masa sebelumnya. Tidak hanya itu, melihat bidang intelektual yang sangat maju secara signifikan menandai tumbuhnya pula dalam bidang kesusastraan Islam. Jika pada masa Bani Umayyah, sastra hanya berkecimpung pada syair saja, akan tetapi di masa ini sastra prosa dan puisi mulai muncul. Lebih hebat lagi, novel, buku-buku, riwayat, hikayat, bahkan drama ikut serta dalam kemunculannya. Jadi sastrawan pada masa ini mencoba bereksplorasi dalam berbagai jenis karya tulis. Dengan hal demikian, pada masa dinasti Abbasiyah mendapat Nobel catatan sejarah sebagai masa keemasan kesusastraan Muslim pada era klasik. Keanekaragaman etnis, suku bangsa yang ada di dalam ruang lingkup dinasti Abbasiyah telah membawa pengaruh kepada keberagaman bahasa, bentuk sastra, juga khazanah Islam pada masa itu. Kemudian, faktor-faktor perkembangan sastra pada dinasti Abbasiyah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan dunia sastra pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya adalah yang pertama, stabilitas politik. Adanya peralihan kekuasaan dari dinasti Umayyah menjadikan dinasti Abbasiyah memegang kekuasaan tertinggi dan banyak segala aspek kehidupan masyarakat yang berubah. Pada porsi ini pula,
kekuasaan politik turut mengimbangi dalam bidang sastra. Banyak para penyair yang hidup di lingkungan istana, bahkan dekat dengan pemimpin istana. Tentu hal ini menjadi momen terbaik bagi para penyair mengembangkan karya-karyanya. Yang kedua yaitu berkembangnya sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah diketahui bahwa aktivitas intelektual pada masa ini begitu berkembang pesat, kegiatan ini menjadi makanan wajib bagi masyarakat Abbasiyah. Tidak hanya itu, pemerintah juga mendukung adanya perkembangan ilmu pengetahuan dengan dibuatnya sekolah-sekolah dan dibangunnya pusat penerjemahan literatur asing ke dalam bahasa Arab. Sehingga ini menjadi periode yang sangat menguntungkan bagi mereka untuk merealisasikan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Banyak lahir ilmuwan atau filsuf Islam, sastrawan, juga karya sastra yang bervariatif. Yang ketiga, interaksi antar budaya dan peradaban yang semakin meningkat. Ya, di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif penduduk setiap daerah dengan daerah lainnya. Tentu interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendendangkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal bermunculan pada masa ini. Di antaranya yaitu Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Masuli, dan anaknya Ishaq. Dan yang keempat adalah perkembangan variasi genre sastra. Wilayah kajian sastra yang semakin berkembang, para sastrawan tidak hanya menciptakan sajak saja. Mereka mulai bereksplorasi dengan sastra bentuk lain. Maka dari itu, lahirnya karya sastra berbentuk prosa dan termasuk jenis-jenisnya. Pada masa ini pun, banyak sekali melahirkan novel, buku-buku, hikayat, bahkan drama. Dan yang terakhir yaitu apresiasi masyarakat dan pemerintahan yang tinggi terhadap karya sastra. Ya, tentu dengan banyak adanya apresiasi membuat para penyair menjadi semangat dalam menciptakan sebuah karya sastra. Dari kegiatan bersastra ini pun banyak melahirkan novel dan buku-buku. Karena pada waktu itu tingkat literasi begitu tinggi, bahkan membaca dianggap sebagai makanan sehari-hari bagi mereka. Kemudian, para sastrawan yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abu Uthman Umar bin Bahr al-Zahiz, yaitu sekitar tahun 771 sampai 836 Masehi. Beliau merupakan sosok fenomenal karena dianggap sebagai guru sastrawan di Baghdad. Dengan karyanya yang berjudul Kitab Al-Hayawani atau Kitab Hewan, karya yang bergenre prosa ini menandai awalnya sastra prosa pada era dinasti Abbasiyah. Karya ini berisikan ontologi anekdot tentang dunia binatang, etika, dan kemasyarakatan. Karyanya yang fenomenal ini memiliki daya tarik tersendiri yang memberikan seni retorika di dalamnya. Karya lainnya adalah Kitab Al-Bukhala, Al-Bayan, dan Al-Tabyin. Sastrawan selanjutnya yaitu ada Bani Zaman Al-Hamadani, yaitu pada tahun 969 sampai 1007. Perkembangan sastra tidak berhenti di situ. Kembali lahir sastrawan yang melahirkan jenis sastra baru. Beliau dengan karyanya yang unik dan khas menganggap bahwa sastra tidak lagi berbicara mengenai retoris, melainkan sudah berbentuk cerita yang kita kenal saat ini yaitu prosa-prosa modern. Karya ini dinamakan dengan Maqamat. Kemudian yaitu ada Al-Hariri. Di antara para sastrawan, Al-Hariri dianggap yang paling fenomenal.
Pasalnya, setelah Maqamat yang juga terkenal pada saat itu, keberadaannya diterima banyak masyarakat luas membuatnya tertarik untuk mengembangkan atau memodifikasi dengan bentuk yang berbeda. Beliau menjadikan karya Al-Hamadani sebagai role model. Di dalam kitab Maqamat ini, beliau menyajikan anekdot retoris yang dianggap sebagai kritik sosial pada masa itu. Sangat menarik menjadikan sastra ini menjadi elegan walaupun anekdot akan tetapi dibungkus dengan seni retorisnya. Atau kita bisa katakan bahwa Al-Hariri menjadikan karya Al-Hamadani menjadikan karya yang memiliki bentuk sempurna. Yang keempat yaitu Abu Al-Faraz Al-Isfahani. Abu Al-Faraz atau lebih dikenal Al-Isfahani merupakan sastrawan yang dianggap masyhur juga pada masa ini. Beliau memberikan kontribusi sastra dalam bidang puisi yang berjudul Kitab Al-Aghni. Karya ini merupakan sumber utama dalam mengkaji sejarah peradaban Islam. Bahkan, karya Al-Faraj muncul sebelum adanya karya Maqamat. Perkembangan sastra pada masa Abbasiyah terus berlanjut dengan banyaknya bermunculan sastrawan yang juga ikut andil dalam kesusastraan pada masa ini. Adapun sastrawan lainnya yaitu kemudian genre sastra pada masa dinasti Abbasiyah. Secara garis besar, genre sastra pada masa ini terbagi menjadi dua, yaitu prosa dan syair. Akan tetapi, prosa ini dibagi ke dalam beberapa jenis, yang diantaranya adalah yang pertama, kisos. Prosa jenis ini mengisahkan sesuatu dalam berbagai hal, tidak hanya yang bersifat fiktif, namun hal yang berbau logis juga dikisahkan dalam genre ini. Cerita tentang keagamaan, bahkan ke hal yang berbau filsafat. Kemudian yang kedua ada amsal. Prosa jenis ini memuat kata-kata mutiara atau al-hikam. Karya ini bertujuan untuk memberi bimbingan dalam hal perbaikan kepribadian dan akhlak manusia. Akan tetapi, semakin berkembangnya isi dari prosa ini masuk ke ranah politik bahkan filsafat. Tokoh pada karya ini adalah Ibnu Muqattal. Kemudian yang ketiga yaitu ada tarikh atau sejarah. Jenis prosa ini yaitu mengisahkan tentang perjalanan seorang tokoh yang terkenal pada masa saat itu.